Gimana cara MU tampil luar biasa di Derby Manchester? MU secara tak terduga berhasil menang atas Manchester City dengan 2 gol tanpa balas yang dicetak oleh Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu. Kemenangan ini mempersulit misi Man City untuk mengejar Arsenal yang masih nyaman di puncak. Di balik hasil tersebut, ada pendekatan taktik dari Michael Carrick yang mampu membatasi kekuatan dari Man City. Lalu, gimana cara Carrick bisa mengalahkan Guardiola? Dalam laga ini, MU memilih menghadapi kekuatan City lewat pendekatan konservatif. Penguasaan bola yang inferior menjadi indikasi bahwa mereka lebih banyak bertahan untuk meredam serangan City. MU dominan bertahan dalam formasi 4-4-2 saat menghadapi struktur build-up 3-1-6 atau 3-1-5-1 dari Man City. Namun, strukturnya dapat berubah saat bertahan di area lebih dalam. Dalam mid block maupun low block, MU konsisten menjaga kerapatan antar lini dan antar pemain, khususnya di area tengah. Struktur blok yang kompak menyulitkan City untuk progres bola dari tengah, sehingga memaksa mereka untuk main melebar ke sayap agar dapat penetrasi ke dalam kotak penalti. Namun, hal tersebut bukan perkara mudah, meski City punya winger yang ahli soal gocek-menggocek atau istilah propernya take on. Sebab Carrick menginstruksikan pemainnya untuk konsisten menjaga area sayap dengan overload. Keunggulan jumlah yang dimiliki MU alhasil membuat ruang sayap tidak mudah ditembus. Koordinasi dari pemain di lini kedua menjadi kunci agar strategi wide overload ini dapat berjalan. Dalam momen ini, aliran bola ke Kusanov memancing press dari Dorgu yang semula menjaga Luiz. Namun Maino dengan sigap mengganti target covernya dari Rodri ke Luiz untuk menghambat upaya penetrasi City dengan overload. MU juga punya strategi khusus untuk meredam Jeremy Doku dan Antoine Semenyo yang dapat memberi ancaman dari sayap. Saat City membagi bola melebar ke wingernya, MU menjaga sektor sayap lewat double mark, yaitu saat 2 pemain menjaga 1 pemain lawan. Hal ini dilakukan dengan bantuan pemain dari tengah. Casemiro dapat bergerak ke area sayap untuk membantu fullbacknya menghadapi winger City yang dapat bergerak menusuk ke dalam. Strategi ini diterapkan di kedua sisi sayap secara merata. Seperti di sini, Casemiro bergeser ke kiri untuk tracking Bernardo di half space dan menutup jalur umpan ke dalam sehingga memaksa main melebar. Lalu ia melakukan double mark bersama Shaw untuk menahan Semenyo di sayap dengan bantuan pemain lain di belakangnya yang menjaga area half space. Selain bertahan di sepertiga area tengah hingga belakang, MU juga tak jarang melakukan high press dalam struktur 4-4-2 untuk mengganggu build-up City. High press yang dilakukan secara man-to-man atau perorangan beberapa kali menghasilkan momen serangan balik dari umpan yang berhasil diintercept. Namun posisi Rodri yang berdiri di tengah sebagai pivot tunggal dapat memisahkan blok depan dari MU, sehingga mengubah struktur press MU jadi 4-4-1-1. Fokus marking yang terbagi antara menutup opsi umpan lawan di tengah dan menekan ke lini pertama di depan membuat striker tunggal MU teroverload, sehingga City dapat progres bola. Michael Carrick mengatasi masalah ini dengan menaikkan Maino ke depan untuk cover Rodri, sehingga MU bisa tetap pressing dengan 2 pemain di blok depan. Opsi umpan di tengah yang tertutup, serta marking man-to-man memaksa City untuk kirim umpan panjang ke depan dan menyerang garis pertahanan MU yang tinggi. Namun overload MU di lini belakang dapat mengantisipasi umpan ini. Saat membangun serangan, MU menggunakan satu cara yang bisa jadi identitas permainan mereka di bawah Michael Carrick ke depannya. Dengan struktur 3-2-5, MU build up dengan cepat secara vertikal dengan satu tujuan, yaitu menyampaikan bola ke Bruno Fernandes sebagai target progresi di antar lini. Selain Bruno, Mbeumo yang dapat drop juga dapat berperan sebagai target progresi dengan mengoverload Rodri di tengah. Kemudian Dalot jadi pemain kunci untuk mengeksploitasi ruang di sayap kanan setelah dibuka dengan menarik Ake ke dalam. 2 pemain MU di antar lini menimbulkan masalah dalam skema high press Man City. Box midfield yang terbentuk mengakibatkan kedua winger harus merapat ke tengah dan membebankan petugas pressing di sayap kepada fullback. Ini membuat Kusanov harus cover area kanan yang ditinggal Luiz, sehingga Bruno yang tadinya bisa lebih mudah ditekan secara vertikal, kini di cover oleh Rodri yang harus bergerak secara horizontal dengan jarak yang lebih jauh. Alhasil Bruno bisa terima umpan progresif di antar lini dan MU mengeksploitasi ruang di sisi jauh dengan umpan silang kepada Dalot. Strategi ini sempat menghasilkan gol dari Diallo yang dinyatakan offside di babak pertama. Prosesnya pun cantik. Berawal dari Casemiro di tengah, Bruno yang di man marking oleh Bernardo bergerak melebar di antar lini untuk menciptakan jalur umpan vertikal menuju Mbeumo yang drop sekaligus memancing Allen naik ke antar lini. Pada saat yang bersamaan, Amad Diallo bergerak ke posisi striker untuk memanfaatkan lubang yang tercipta dari naiknya Allen dan menjebak Ake dalam situasi kalah jumlah. Di laga ini, ada satu kelemahan Man City yang coba dimanfaatkan oleh MU, dan titik masalahnya ada di Rico Lewis. Pasalnya, sebagai fullback, Rico Lewis tidak terlalu kuat dalam bertahan di ruang sisi jauh, sehingga ruang di sekitarnya dapat disusupi lawan dan jadi target umpan silang. Maka tak heran kalau serangan MU banyak yang menuju sayap kanan dulu.
lalu diteruskan dengan crossing ke dalam kotak penalti. Seperti yang terjadi pada proses gol kedua MU. Cunha yang mendapatkan second ball di tengah membagi bola ke Diallo yang ada di sisi kanan. Kemudian, Diallo membuat keputusan cerdas dengan menunggu Cunha bergerak dan menempati ruang di sayap kanan yang kosong daripada melakukan back pass. O'Reilly yang kalah one-on-one di sayap mengakibatkan Cunha bisa kirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Memanfaatkan Lewis yang bawa watching, Dorgu menyusup ke ruang tengah dengan bergerak dari belakangnya hingga berhasil menjemput crossing dari Cunha menjadi gol kedua buat MU. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.